Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil. Saya mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi PGSD dengan NIM 87789847 Universitas Terbuka. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Filsafat Ilmu. Saya akan menjelaskan pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. 1. Makna pilar dalam pendidikan. Pilar dalam pendidikan dapat diartikan sebagai dasar, landasan atau tiang penyangga yang memperkuat sistem pendidikan agar dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Pilar pendidikan berfungsi sebagai pedoman dalam membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter, keterampilan, dan nilai-nilai moral yang baik. Di era digital saat ini, pilar pendidikan menjadi semakin penting kerana perkembangan teknologi yang sangat cepat membawa berbagai perubahan dalam cara belajar, berinteraksi dan memperoleh informasi. Oleh kerana itu, pendidikan harus tetap berpegang pada nilai-nilai yang mampu mengarahkan peserta didik agar dapat memanfaatkan teknologi secara bijaksana dan bertanggungjawab. 2. Prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara sebagai Bapa Pendidikan Nasional Indonesia merumuskan 3 prinsip utama pendidikan yang hingga saat ini masih menjadi pedoman dalam dunia pendidikan, yaitu: yang pertama, ing ngapso sung tulodo, artinya di depan memberi teladan, seseorang pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didiknya, baik dalam sikap, perilaku maupun tindakan. Guru tidak hanya mengajar tetapi juga menjadi figur yang dapat diteladani. Yang kedua, ing madya mangun karso, artinya di tengah membangun semangat, guru harus hadir di tengah peserta didik untuk memberikan motivasi, membangun kreativitas serta menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Yang ketiga, tutwuri handayani, artinya di belakang memberi dorongan, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri, namun tetap memberikan dukungan, bimbingan dan arahan ketika diperlukan. Nah, ketiga prinsip tersebut menunjukkan bahawa pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer ilmu, pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh. Yang ketiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan di era digital. Relevansi prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital. 1. Dalam pembelajaran daring menuntut guru untuk tetap menjalankan perannya sebagai pendidik. Guru harus mampu menjadi teladan dalam penggunaan teknologi, menciptakan pembelajaran yang menarik dan membimbing peserta didik meskipun di era tidak bertatap muka secara langsung. Yang kedua, dalam literasi digital, di tengah derasnya arus informasi, peserta didik perlu memiliki kemampuan untuk menyaring dan mengevaluasi informasi yang diperoleh dari internet. Guru berperan penting dalam menanamkan literasi digital agar peserta didik teknologi aman dan jawab. Yang ketiga, dalam
karakter peserta didik. Kemajuan teknologi seringkali diikuti dengan berbagai pengaruh negatif, hoax, dan kecanduan media sosial. Nilai-nilai keteladanan yang diajarkan Ki Hajar Dewantara sangat relevan untuk membentuk karakter peserta didik yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan beretika dalam dunia digital. Yang keempat, dalam peran guru saat ini tidak lagi hanya sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing. Guru harus mampu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran sekaligus tetap menanamkan nilai-nilai moral dan karakter kepada peserta didik. Yang B, tantangan penerapan di era digital. Rendahnya literasi digital, masih banyak peserta didik yang belum mampu membedakan informasi yang benar dan informasi yang menyesatkan. Yang kedua, pengaruh negatif teknologi. Kemudahan akses internet dapat menyebabkan peserta didik terpapar konten yang tidak sesuai. Tiga, berkurangnya potensial pembelajaran berteknologi terkadang mengurangi interaksi langsung antara guru dan peserta didik, sehingga proses pembentukan karakter lebih menantang. Yang keempat, kesenjangan akses teknologi. Tidak semua peserta didik memiliki fasilitas teknologi yang memadai, terutama di daerah terpencil, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam memperoleh layanan pendidikan. Dan yang keempat, refleksi. Pilar pendidikan sebagai solusi persoalan pendidikan nasional. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Keteladanan guru dapat membantu mengatasi krisis karakter yang terjadi pada sebagian peserta didik. Semangat membangun motivasi belajar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Mandiri dapat membentuk peserta didik yang kreatif, inovatif, dan siap menghadapi perubahan zaman di era digital. Pendidikan tidak cukup hanya mengembangkan kemampuan akademik, tetapi juga harus membentuk karakter dan kemampuan berpikir kritis. Oleh karena itu, penerapan prinsip Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya, Mangun Karso, dan Tut Wuri Handayani menjadi sangat penting agar teknologi dapat dimanfaatkan secara positif dan mendukung proses pendidikan. Dan kesimpulan, pilar pendidikan merupakan fondasi yang menjaga penopang utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui prinsip Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tut Wuri Handayani tetap relevan di era digital karena mampu memberikan arah dalam membentuk peserta didik yang berilmu, berkarakter, dan bertanggung jawab. Meskipun terdapat berbagai tantangan seperti rendahnya literasi digital, pengaruh negatif teknologi, dan kesenjangan akses pendidikan. Prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi solusi dalam menghadapi persoalan pendidikan nasional dengan menggabungkan nilai-nilai pendidikan Ki Hajar Dewantara dan pemanfaatan teknologi secara bijak. Pendidikan Indonesia dapat menghasilkan generasi yang cerdas, berkarakter, kreatif, serta siap menghadapi tantangan masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.